Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Abdul Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa bimbingan konseling Islam dari Bandung ya. Sebelumnya pertemuan kali ini ceritanya ini namanya penyuluhan. Cuma ya gitulah ya. Jadi langsung dari kita mulai. Gimana? Cocok. Ya. Sebelum kita bahas lebih jauh ya tentang pranikah ini, bimbingan pranikah ini. Jadi apa itu pernikahan? Nah, pernikahan ini adalah sebuah proses untuk menuju membentuk sebuah keluarga. Nah, pas di pernikahan ini diawali dengan sebuah akad atau janji nikah, di mana seorang suami, seorang laki-laki akan mengucapkan sumpah janjinya untuk seorang perempuan. Begitupun juga sebaliknya. Juga merupakan awal dari kesepakatan bagi calon pengantin untuk saling memberi ketenangan. Nah, yang disebut memberi ketenangan di sini yaitu biasa kita kenal sebagai sakinah. Nah, dengan mengembangkan hubungan atas dasar saling cinta dan kasih, itu bisa disebut juga dengan mawaddah warohmah. Itu. Terus selanjutnya, masing-masing pihak memiliki peran yang sama dalam memperoleh hak-hak reproduksi dan seksual. Jadi hak yang sama di sini itu bukan bukan pengen menyetarakan antara suami dan istri gitu. Biasanya kan di dalam suami dan istri itu ada kesepakatan bersama, seperti siapa yang mau mencari nafkah, siapa yang mau mengurus anak, atau bisa saling kolaborasi dua-duanya, atau seperti apa. Itu yang pertama, bisa toleransi atau saling menghargai pendapat satu sama lain. Seperti juga bisa mengkomunikasikan antara ingin memiliki anak seberapa banyak anak, dan berapa jangka waktu anak untuk dari anak yang satu ke anak yang kedua dan seterusnya. Itulah yang masing-masing hak memiliki peran yang sama, itu seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu persiapan pranikah. Yang pertama itu persiapan fisik, cek status kesehatan pasangan. Nah, sebelum nikah kita itu harus lah ya, mau nggak mau sih, artinya harus gitu loh, dicek kesehatannya, apakah pasangan kita ini mandul atau punya penyakit atau ya yang lainnya lah, itu yang termasuk dalam persiapan fisik sebelum nikah. Nah, yang kedua itu ada persiapan gizi. Persiapan gizi ini biasanya nanti ada bimbingan khusus dari pihak KB biasanya, keluarga berencana, atau dari KUA yang akan nanti membimbing untuk gimana caranya mengatur gizi kita, misalkan makan atau dapat tablet-tablet tambahan yang lainnya. Dan yang ketiga itu pemberian imunisasi TT pada Jatim. Nah, pemberian imunisasi TT ini pemberian imunisasi terhadap perempuan kalau nggak salah, dan laki-laki juga kalau nggak salah ya. Kalau salah mohon dikoreksi. TT itu tumor apa gitu. Dan selanjutnya menjaga kebersihan organ reproduksi. Nah, menjaga kebersihan reproduksi ini tergantung kepada masing-masing calon suami istri ya.
baik dari pihak perempuan maupun laki-laki. Nah, ini juga harus menjaga masing-masing, seperti harus rutin mengganti pakaian dalam, misal dianjurkannya itu sehari 2 kali ganti. Terus kalau yang perempuan biasanya kalau membersihkan vagina itu jangan terlalu sering menggunakan sabun-sabunan. Nanti efeknya tidak baik untuk kesehatan kelamin. Selanjutnya, tindak kekerasan yang mengganggu pernikahan. Yang pertama, kekerasan fisik. Seperti kita tahu ya, bahwa kekerasan fisik ini sudah banyak contoh lah dari kekerasan fisik ini. Mulai dari pemukulan, penyiksaan, atau apapun itulah yang melibatkan fisik. Yang selanjutnya, kekerasan psikis. Nah, kekerasan psikis ini biasanya contohnya seperti berselingkuh, itu kan nanti psikisnya kena, sering marah-marah, tidak bisa mengontrol emosi, nanti itu terserang psikisnya, entah itu dari pihak perempuan ataupun dari laki-laki. Yang selanjutnya, kekerasan seksual. Nah, kekerasan seksual di sini misalnya kan ada dua orang suami istri ini. Nah, si suami fetisnya itu seperti kayak yang pernah viral kemarin-kemarin ya, yang dibungkus kain jarik tuh. Nah, kalau yang seperti itu kan nanti kan menyiksa juga seorang wanita. Nah, itu bisa dinamakan sebagai kekerasan secara seksual. Yang selanjutnya, penelantaran. Nah, penelantaran ini itu seperti laki-laki yang tidak bertanggung jawab atau seorang istri yang tidak bertanggung jawab. Misalnya dia sudah bersepakat nih bahwa seorang suami harus mencari kerja, seorang istri harus mengurus anak. Penelantaran di sini biasanya kalau laki-laki sudah bodoh amat lah sama keluarga, entah itu anaknya atau istrinya, ditelantarkan gitu. Selanjutnya, solusi mengatasi tindak kekerasan. Nah, kalau yang tadi pertama kekerasan fisik itu bisa langsung ke dokter untuk mendapatkan pengobatan dan dilakukan visum. Nah, nanti dari dokter bisa tahu tuh apa penyebabnya yang salah di dalam tubuh kita gitu, yang kekerasan fisik yang tadi. Nah, kalau sudah cek ke dokter, nanti kita bisa menghubungi atau melapor ke polisi. Nanti polisi akan mengusut kasus tersebut gitu, apakah siapa yang salah, terus bisa ditindak lebih lanjut lah. Kemudian kita bisa konsultasi ke psikolog atau bisa ke konselor, itu biar bisa menjaga pikiran kita, psikis kita agar bisa masih sehat. Yang selanjutnya, cerita dengan teman. Nah, cerita dengan teman ini biasanya kita mempunyai teman dekat yang sudah satu frekuensi, yang sangat kita percayai. Nah, itu kita bisa cerita kepadanya agar si teman juga bisa membantu, apakah dengan cara menenangkan dirinya, bisa juga nanti membantu proses untuk ke polisi atau ke psikolog atau yang lainnya. Selanjutnya, bentuk ketidaksetaraan gender dalam rumah tangga. Nah, ini ada beberapa bentuk ketidaksetaraan gender dalam rumah tangga. Yang pertama, dari laki-laki. Bekerja memiliki peran penting, diutamakan yang terakhir pelabelan. Terus yang dari perempuan, bekerja dan mengurus rumah tangga, tidak memiliki peran penting, tidak diutamakan pelabelan. Nah, ini yang dinamakan bentuk ketidaksetaraan gender dalam rumah tangga. Sebenarnya
bekerja. Kalau bekerja kan bisa dilakukan oleh suami, bisa dilakukan oleh istri, atau bisa juga keduanya. Tergantung kesepakatan yang tadi dari awal tuh, kesepakatan bersama. Memiliki peran penting. Nah, ini memiliki peran penting juga sebenarnya sama, dua-duanya ini memiliki peran penting. Baik itu suami ataupun seorang istri, itu memiliki peran penting. Terus diutamakan. Nah, lebih sering perempuan yang tidak diutamakan, misalnya kalau apa-apa harus suami yang didahulukan misalnya. Terus yang terakhir pelabelan. Nah, pelabelan di sini ini yang sangat salah ya. Pelabelan misalnya, udahlah seorang istri mah kerjanya harus di dapur, sumur, sama kasur doang. Kalau laki-laki mah bisa kerja, bisa kemana-mana, bisa jalan. Nah, ini yang salah, pelabelan. Terus yang selanjutnya, organ reproduksi perempuan. Ada saluran telur, indung telur, bibir besar, bibir kecil, rahim, leher rahim, kelentip, lubang kencing, lubang vagina, anus. Organ reproduksi laki-laki, kantung kemih, saluran sperma, tulang kemaluan, penis, kepala penis, kantung buah zakar, epidimis buah zakar, kantung sperma, prostat. Terus selanjutnya kehamilan. Kehamilan ini ada dua jenis ya. Kehamilan ideal sama kehamilan yang tidak diinginkan atau biasa disebut KTD. Nah, kehamilan ideal itu seperti yang tadi dibahas di awal, merencanakan kehamilan antara suami dan istri. Nah, itu yang dinamakan kehamilan ideal. Sedangkan kehamilan yang tidak diinginkan itu seperti belum bersuami istri tapi ya udah keburu hamil duluan, itu namanya kehamilan tidak diinginkan. Jadi metode modern jangka pendek. Metode modern jangka pendek ini bisa memakai kondom, pil KB ya. Nah, ini bisa ditemui di koordinator KB masing-masing yang di setiap daerah, di setiap desa sebetulnya. Jadi setiap desa itu memiliki koordinator KB masing-masing. Nanti kita bisa dapatkan dari situ. Atau bisa juga datang langsung ke apotek. Terus metode, ada juga satu lagi itu metode yang modern yang jangka pendek itu menggunakan suntik. Terus metode modern jangka panjang. Nah, metode modern jangka panjang ini bisa menggunakan implan atau ABK. Implan di sini biasanya selama masih ada implan di dalam tubuh kita, yaitu ada di bawah lengan. Biasanya ditaruh di bawah lengan. Itu selagi masih ada implan di tubuh kita tidak bisa reproduksi gitu. Tidak bisa hamil misalnya. Terus juga ada IUD atau AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim. Nah, ini biasanya dipasang di kelamin perempuan. Selanjutnya metode alamiah, pantang berkala, pengukuran suhu basal, penilaian lendir vagina. Nah, kalau ini bisa dicek langsung ke dokter.